Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada kesempatan siang kali ini kita dapat berkumpul bermuajah di tempatnya Bapak Syaihu dalam rangka pertemuan rutinan penyuluh fungsi non PNS serta koordinator penyuluh fungsional dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu marilah rasa syukur kita ucapkan dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya min yaumina hadza hatta yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Seperti yang telah diaturkan oleh Gus Iwan tadi, setiap pertemuan diadakan kajian walau kalimatan, dan alhamdulillah pada siang kali ini kita bahas tentang Arba'in Nawawi. Tentu saja kita mulai dari hadis yang pertama. Arba'in Nawawi ini 40 hadis. Hadis yang pertama, Al-hadisul awal an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mar'atin yungkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sahnya amal, sahnya beberapa amal itu dengan niat. Ini innamal a'malu ini tapi bimakna soha. Sahnya beberapa amal itu tergantung niatnya. Jadi amal apa wae kuwi tergantung niate. Wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap perkara, setiap amal bagi seseorang itu mu'allaqah bin nawa. Ada hubungannya dengan niatnya. Nek niate apik, mongko amale apik. Ketika niatnya itu rusak, jelek, maka amalnya juga jelek. Iza fasada ya fasada amaluhu. Nek niate kuwi wis elek, ya amale dadi elek. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa ini niat hijrah itu karena Allah dan utusannya, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka yang diperoleh pun adalah jalan yang menuju Allah dan utusannya. Tapi faman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Wong kok amal tapi diniati karena dunia saja, maka yang diperoleh juga dunianya. Awi muraatin yungkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Begitu juga ketika kita nikah terhadap perempuan yang diniati hanya mendapatkan kecantikannya, mendapatkan kekayaannya, maka yang diperoleh juga itu saja. Semuanya itu dikembalikan kepada niatnya. Dalah hadis ala anna niyata mu'ayyaratun litasfihil amal. Hadis tersebut ini menunjukkan bahwa niat itu menjadi timbangan sebagai sahnya amal. Sah dan tidaknya amal ini tergantung niatnya.
Fahaisu soluhat an-niyatu soluha al-amal. Ketika niat itu baik, maka amalnya pun akan baik. Wahaisu fasadat fasada al-amalu. Ketika niatnya itu jelek, maka amalnya pun jadi jelek. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam niat ini, lafal ketika melafalkan niat sunnah. Tapi niat hakikatnya fil qalbi, niat berada di hati. Sehingga ketika orang beramal wa qarinatuhu an niat, wong kok ngamal terus disertai dengan niat, ini ada tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, ayyaf alu dalika khaufan minallahi ta'ala. Wa hadhihi ibadatul abid. Yang pertama, ini ketika orang beramal dengan niat khaufan, takut kepada Allah. Wa hadhihi ibadatul abid. Ini tingkatannya seorang hamba. Tingkatannya seorang hamba ini ketika beramal, beribadah, ini karena takut kepada Allah. Wong kok nglakoni salat mergo wedi krana Gusti Allah, ini masih tingkatan seorang hamba. Yang kedua, ayaf ala dalika hayaan minallahi ta'ala wa ta'diyatan. Asani ayaf ala dalika li talabil jannah wa thawab. Yang kedua ini ketika orang beramal, beribadah, kok yang dicari hanyalah surga dan pahala. Wa hadhihi ibadatut tujar. Ibadah semacam ini adalah ibadahnya pedagang. Jadi wong amal tapi tujuannya mencari surga ataupun pahala, maka ini sama halnya, ini adalah ibadahnya seorang pedagang. Wong dodol niku mesti golek bathi. Sama ketika kita bersedekah, terusan kita berharap dapat pahala dari sedekah itu. Kita sholat terus karena pengen oleh ganjaran. Nah ini sama dikiaskan dengan seorang pedagang, dan ibadahnya itu masuk kategori ibadah tujar, ibadah wong sing dagang. Yang ketiga atau derajat yang ketiga, ayyaf ala dzalika haya aminallahi ta'ala wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah wa ta'diyatan li syukri wa yara nafsahu ma'a dzalika muqassiran wa yakunu ma'a dzalika qalba khaifan li annahu la yadri hal qubila amaluhu ma'a dzalika amla. Yang ketiga, ketika orang ini beribadah, beramal, ini punya niat karena haya, malu pada Allah. Kemudian niatnya disertai dengan melakukan atau menjalankan hak sebagai seorang hamba, dan juga untuk mendatangkan rasa syukur kepada Allah, dan dia tidak tahu amalnya ini diterima atau tidak. Pokok intinya dia wae sholat, sodakoh. Nah ini tanpa mengharap pahala, tanpa mengharap imbalan. Pokoknya wae sodakoh, mbuh arek diganjar, mbuh arek ditompo. Iki los. Jadi tanpa ada pikiran itu. Maka ini adalah ibadahnya ibadatul ahyar, ibadahnya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan ini sulit sekali. Umumnya rata-rata kita itu ketika beribadah dalam apapun pasti ini harus ada dasar sepiro gedene ganjaran. Jadi sedekah mesti ada tujuan. Sepiro gedene ganjarane sedekah. Wong dzikir mesti dicari piro ganjarane dzikir. Lah niki masuknya kita itu golongan yang mana dari ketiga itu? Niat ini masuk dalam hati, maka ada hubungannya niat ini nanti dikategorikan ada niat yang ikhlas atau niat yang tidak ikhlas. Nah, kalau masuk ke sini ini lebih berat lagi. Amale awake dhewe iki lek klebu apa?
Nek wis masuk kategori ikhlas karo ora ikhlas, ini berat sekali. Wong kok ibadah mergo wedi karo Gusti Allah tok. Ini akan menyebabkan rasa bosan kepada kita. Salat niate mergo wedi karo Gusti Allah. Terus sedekah niate mergo wedi ya karo Gusti Allah. Niki lama-lama akan bosan. Suwe wah. Jadi rasa mahabbahnya ini akan pudar. Menimbulkan riya, menimbulkan biar dilihat orang dan lain sebagainya, kan di saat itu pula kita harus merubah, memperbarui niat kita lagi. Sehingga tidak ada kesempatan niat kita itu tidak lillah, sehingga itu mungkin sebagai perbaikan niat kita senantiasa kita niatkan di awal. Kita sudah niatkan, di tengah kita koreksi, saya beramal seperti ini karena apa, dan di akhir pun juga seperti itu. Dan sebagai contoh mungkin ketika kita bangun tidur, kita sering ya sebenarnya sudah, kita bahkan sering mengajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak murid kita untuk membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Terkadang di saat kita tidur, bangun tidur, kita lupa ya. Wah, siapa yang mesti menjamin bangun tidur tangi terus langsung doa itu? Jarang lupanya ya. Ya, di saat mungkin kita sudah wudu, mungkin baru ingat, ya Allah saya belum doa mah. Maka saat itu pula kita berdoa untuk berdoa kepada Allah, memuji kepada Allah yang telah membangunkan kita. Itu mungkin bukti-bukti sebuah mengawali pagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita yang lain. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau menambah hasanah kita, bisa memberikan wawasan yang lebih dalam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar, kita itu kalau niatnya itu ibadahnya itu mahdoh, itu sering tidak lupa babakan niat, karena itu termasuk rukun dari ibadah mahdoh. Seperti sholat itu kita tidak mungkin lihat lupa niat sholat. Tapi amal yang lain, ibadah yang lain, seperti yang dikatakan ketika kadang kita mau makan saja lupa untuk membaca doa. Dalam doa saja kita diajarkan oleh Rasulullah, ketika kita lupa di awal itu boleh di tengah, ataupun kok neng tengah hurung kelingan, neng akhir baru kelingan, maka itu disuruh untuk berdoa. Itu niat yang selainnya mahdoh dalam arti muamalah keseharian kita bekerja, kemudian berangkat bekerja tidak diniati untuk mencarikan nafkah untuk keluarga kita, maka di pas ketika kerja kita niati, tajdidun niat. Itu yang paling berat. Ini masalah babakan ibadah yang mahdoh, ini berkaitan dengan keikhlasan itu tadi. Wong sholat niate wis apik, rukune wis diapikke, salate dikencengi apik, niate wis adaan lillahi ta'ala. Itu ketika niat sudah adaan lillahi ta'ala, sudah karena Allah. Tapi di pertengahan salate awake dhewe diapik-apik, diperpanjang rukunnya, diperbagus bacaannya. Tapi karena manusia ini ada dua. Satu, ibadah salat kita ini diterima asalkan sesuai rukun dan syarat. Tapi untuk pahalanya, untuk tahsin sing apik ke swara memperpanjang rukunnya, ini tidak diterima karena apa? Tidak lillah, karena manusia. Nek sholatnya asalkan sesuai dengan syarat dan rukunnya, insya Allah diterima. Tapi sing memperpanjang rukun, mentahsin bacaan itu karena ben wah ning buriku makmume Gusiwan tak apik-apik. Lah ini ya udah, olehnya memperpanjang, olehnya memperbagus bacaan itu ya habis di situ. Diapike Gus Iwan tok niku tidak santai diterima oleh Allah. Itu. Monggo yang lain. Katakan untuk kajian Arba'in Nawawi hadis awal, semoga bisa diambil hikmahnya dan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.